Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsi dengan NIC CP242, mahasiswa studi independen PT Sitek ERP Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan 5 skenario untuk modul sales pada UD17 di perusahaan Exhibit One My Solution sebagai salah satu tugas untuk proyek akhir studi independen PT Sitek ERP Indonesia. Nah, langsung saja di sini kita akan melihat terlebih dahulu 5 skenario yang akan disimulasikan. Nah, berikut ini merupakan skenario proses sales dan CRM pada perusahaan Exhibit One Miss Solution, yaitu perusahaan di bidang jasa pelayanan untuk pengadaan event. Nah, selanjutnya di sini yang pertama di sini ada skenario yaitu untuk membuat penawaran promo akhir tahun dengan diskon 10% untuk acara pernikahan. Di Exhibit My Solution itu meluncurkan promo akhir tahun berupa diskon 10% dengan penggunaan kode promo Year End 10. Nah, promo ini berlaku untuk layanan acara termasuk pernikahan. Nah, seorang pasangan calon pengantin menghubungi Exhibit One untuk memesan paket pernikahan yang meliputi dekorasi, catering, hiburan, dan dokumentasi profesional. Acara ini direncanakan untuk diadakan di ballroom hotel mewah dengan jumlah tamu 2.000 orang. Untuk rincian promonya itu berlaku untuk transaksi dengan minimum 100 juta dan berlaku dari 15 Desember hingga 31 Desember hanya untuk satu kali penggunaan per klien. Nah, dari skenario berikut kita akan langsung saja menuju ke simulasinya di UDU 17. Nah, selanjutnya ini di UD17, yang pertama kita lakukan adalah membuat customer. Nah, karena customer ini tadi untuk untuk acara wedding, maka di sini kita akan membuat customernya individu dengan nama Cantika Audia. Kemudian kita masukkan detail dari customer tersebut seperti alamat, kemudian juga ada nomor handphone dan juga email dari customer. Nah, di sini kita juga masukkan email. Nah, setelah kita mengisi semua detail customer, kita save untuk customer tersebut. Oke, setelah berhasil membuat customer baru, di sini selanjutnya kita dapat melihat bahwa customer tersebut sudah berhasil disimpan. Nah, di sini kita akan membuat diskon dan loyalty. Nah, di sini kita akan membuat produk dengan program nama promo wedding akhir tahun dengan tipe loyalty berupa diskon kode. Nah, di sini kita tambahkan juga untuk default price listnya dan kemudian start dan end date-nya. Selanjutnya kita akan tambahkan jenis reward yang diberikan. Untuk jenis reward yang diberikan yaitu diskon sebesar 10%. Di sini kita masukkan untuk produknya yaitu produk event VIP, wedding event VIP dan wedding event VVIP. Kemudian untuk maksimal diskonnya itu sebesar maksimal potongan untuk diskonnya itu 35 juta. Selanjutnya kita save. Kemudian di sini kita tambahkan conditional rules-nya. Conditional rules-nya ini kita masukkan diskon kodenya. Nah, selanjutnya untuk minimum kuantitinya itu 1 dengan minimum purchase-nya 100 juta. Selanjutnya kita save. Nah, setelah itu kita save keseluruhan. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat promo dengan diskon kode. Nah, saja kita salin dulu untuk diskon kodenya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat pipeline baru untuk penawaran tersebut, yaitu di sini ada wedding event akhir tahun ya. Untuk nama opportunity-nya di sini kita akan masukkan expect revenue-nya yaitu sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya kita add atau kita tambahkan. Nah, baik, setelah itu di sini kita bisa melihat untuk detail dari pipeline yang kita buat. Kemudian dari sini kita akan
membuat penjadwalan schedule activity yang akan kita lakukan bersama dengan klien. Di sini kita akan jadwalkan meeting pertemuan pertama dengan klien karena klien meminta untuk bertemu langsung untuk membahas terkait konsep acara, proposal, dan juga budgeting dari mereka. Nah, selanjutnya di sini kita isi summary-nya, kemudian kita open kalender, kita masukkan jadwal. Untuk jadwalnya kita bisa atur dengan tanggal dan juga waktu atau jam. Nah, setelah kita atur, nah di sini kita lihat sudah berhasil ya kita atur. Setelah itu kita akan pindahkan statusnya menjadi qualified. Nah, di status qualified ini kita akan masukkan notes di people lainnya berdasarkan hasil meeting yang sudah dilakukan, yaitu kita masukkan keterangan dari event yang akan kita laksanakan, yaitu wedding untuk Cantika Audi dan Charles Argantara, kemudian jumlah tamunya 2.000 orang, pelaksanaannya 29 Desember 2024 dan tepatnya di gedung Hotel Chandrawara. Kita save dulu. Kemudian setelah kita save, di sini kita kembali lagi ke people line-nya. Lihat ya, untuk di people line-nya kita ubah statusnya menjadi proposition. Nah, setelah di proposition ini ubah statusnya menjadi won. Nah, di sini kita akan membuat quotation baru atau new quotation untuk sebelum dijadikan sales order. Dengan mengklik new quotation, kemudian di sini kita akan tambahkan produk-produknya, yaitu ada produk wedding, kemudian kita tambahkan produk rental yaitu gedung B. Dengan selanjutnya di sini adalah expiration-nya, kita buat payment terms-nya 45 hari dan di sini kita masukkan diskonnya yaitu 10% untuk global diskon. Nah, di sini kita bisa lihat untuk diskon yang ditambahkan ini sudah berkurang ya. Jadi total penawaran yang diberikan itu 315 juta. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan notes untuk keterangan terkait diskon yang diberikan kepada klien. Di sini untuk diskon 10% wedding ini itu dengan paket premium dan menggunakan kode promo yaitu NYR 10%. Jadi nanti kode promonya tetap NYR 10%. Nah, selanjutnya di sini kita kirimkan emailnya, kita send by email ke customer. Nah, dia sudah menerima SO-nya, kemudian kita akan confirm dan di sini statusnya sudah berubah menjadi sales order. Nah, itu tadi sales order setelah berhasil kita buat untuk skenario tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ya di sales ordernya sudah berhasil terbuat. Ini kita bisa melihat mengaksesnya dari menu sales. Oke, itu tadi untuk skenario pertama kita bisa lihat di sini sales ordernya telah berhasil terbentuk. Baik, selanjutnya di sini ada skenario kedua yaitu penanganan acara bisnis dengan banyak agenda menggunakan modul CRM dan sales di UDU 17. Skenarionya Exhibit 1, Miss Solution mendapatkan permintaan dari sebuah perusahaan besar untuk menyelenggarakan acara corporate retreat yang mencakup beberapa agenda selama 3 hari, seperti seminar, pelatihan tim, dan acara penghargaan. Informasi awal yang dimasukkan meliputi nama perusahaan dan tanggal acara, yaitu 10-12 Januari, kemudian jumlah peserta 200 orang, dan lokasi acara di resort mewah. Agenda acara ini untuk 3 hari dengan ketentuan sebagai berikut. Agenda hari pertama yaitu seminar pembukaan, hari kedua pelatihan tim, hari ketiga gala dinner dan acara penghargaan. Nah, untuk itu kita akan langsung simulasikan untuk penawarannya di UDU. Nah, selanjutnya di sini kita sudah masuk ke UDU-nya. Nah, di UDU ini kita akan memulai untuk membuat people line berdasarkan skenario yang ada. Nah, di sini kita buat dulu new people line. Untuk acara corporate retreat ini kita masukkan perusahaannya yaitu Asuransi Sejahtera, kemudian kita masukkan opportunity-nya dan kita isi untuk expect revenue-nya itu setotal 45 juta. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya untuk detailnya. Nah, di sini kita masukkan untuk notes-nya yaitu pelaksanaan acara itu antara tanggal 10 hingga 12 Januari 2025.
Nah, peserta acaranya ini adalah 200 orang per sesi. Kemudian lokasinya di hotel. Nah, di sini kita simpan, kemudian di pipeline ini kita sudah berhasil membuatnya, kemudian kita buat schedule. Di schedule ini kita buat schedule-nya untuk mengirimkan email send proposal di tanggal 17. Kemudian kita masukkan notes-nya, yaitu mengirimkan proposal. Oke, selanjutnya di sini kita pindahkan statusnya, kita ubah menjadi qualified atau sudah berhasil terkualifikasi, di mana anggapannya kita sudah berhasil mengirimkan email. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan schedule activities-nya dengan call, yaitu discuss proposal, untuk mendiskusikan hasil proposal yang telah dikirim dan negosiasi harga. Kemudian kita open calendar. Di sini kita bisa pilih tanggal dan juga waktu untuk melaksanakan call tersebut. Kemudian di sini sudah berhasil ya. Di sini kita anggap mark as done ya. Selanjutnya di sini kita ubah statusnya ke proposition. Nah, di proposition ini kita akan ubah statusnya menjadi won. Nah, di won, setelah menjadi won, kita akan buat quotation. Dengan klik new quotation, di sini kita bisa menambahkan untuk produknya. Nah, produknya ini kita beri keterangan, yaitu hari pertama itu seminar teknologi. Kita buat dulu untuk session pertama. Nah, kemudian kita add produknya. Nah, karena acaranya seminar, maka kita buat produknya adalah seminar basic. Selanjutnya untuk hari kedua yaitu pelatihan pada tanggal 11 Januari. Kemudian di sini kita masukkan produknya yaitu work basic, yaitu workshop VVIP. Kemudian untuk seminarnya ini kita perbaiki juga bahwa seminarnya ini VVIP. Nah, selanjutnya di hari ketiga kita masukkan sessionnya, yaitu untuk acara gala dinner atau puncak di tanggal 12 Januari dengan produknya berarti acara bisnis VVIP. Oke, ini kita sudah masukkan semua produknya dengan terdapat 3 session. Nah, di sini kita masukkan juga maksimal expiration tanggalnya, lalu kita klik send by mail untuk mengirimkan emailnya kepada customer. Sudah, selanjutnya kita klik confirm. Nah, setelah itu statusnya sudah berubah menjadi sales order dan sudah dikirimkan kepada customer. Di sini kita bisa lihat ke menu sales. Nah, di sini sudah status sales ordernya sudah berhasil terkirimkan. Selanjutnya ada skenario ketiga, yaitu penyelenggaraan pameran produk teknologi berstandar global menggunakan modul sales, CRM, dan rental di UD17. Nah, Exhibit One Mi Solution ini menerima permintaan dari perusahaan multinasional untuk mengelola sebuah pameran produk teknologi terbaru dengan standar global. Pameran berlangsung selama 1 hari di sebuah pusat konvensi mewah, dihadiri oleh 200 orang pengunjung dengan skala internasional serta melibatkan pembicara dan sponsor premium. Acara ini tingkat lanjut. Fitur acara premium, personalisasi untuk klien korporat besar, dan manajemen layanan tambahan seperti sewa stand, perangkat presentasi, dan teknologi acara. Di sini juga membuat penjadwalan rapat untuk membahas acara bersama klien dengan fitur activity dan menambahkan teks untuk proyek ini, dan juga membuat penjadwalan rapat dengan klien. Selanjutnya akan langsung kita simulasikan di UD17. Selanjutnya ini skenario untuk yang ketiga. Yang ketiga di sini yaitu acara pameran global. Nah, di sini sebelumnya kita akan pergi ke modul CRM. Di sini kita membuat teks terlebih dahulu karena acara tersebut merupakan acara premium, maka kita buat teks premium, kemudian kita tambahkan lagi teks teknologi. Selanjutnya setelah itu kita tambahkan teks baru juga yaitu global. Nah, selanjutnya kita akan membuat pipeline baru. Di sini kita klik new pipeline. Kemudian di new pipeline ini kita masukkan untuk organization-nya dan juga opportunity-nya. Nah, di sini untuk perusahaannya Teknova Ltd, acaranya Global Technology Exhibition.
Selanjutnya untuk expect revenue-nya juga kita masukkan. Untuk expect revenue-nya itu totalnya 80 juta, kemudian kita save. Di sini kita bisa lihat keterangannya, detailnya, kemudian kita buat expect closing-nya. Dan kita masukkan teks yang sudah kita buat, yaitu ada premium, global, dan teknologi. Kemudian di sini acara global, kita masukkan catatan untuk acara pameran global selama 1 hari di tanggal 14 Januari 2025. Dan dengan jumlah peserta 1.000 orang dari berbagai negara. Nah, selanjutnya di sini kita save. Kemudian kita kembali lagi ke people line. Kemudian di people line ini kita ubah statusnya menjadi qualified. Nah, kemudian di sini meeting. Kemudian kita buat summary-nya, yaitu discuss concept and proposal. Kita buat penjadwalan tanggal dan waktunya di kalender, kemudian kita save and close. Di sini selanjutnya untuk proposition kita ubah lagi statusnya ke proposition, dan di sini kita anggap sudah selesai ya untuk pertemuannya. Kemudian di sini kita akan langsung buat new quotation. Nah, di sini kita create new quotation, kemudian langsung saja di sini kita masukkan produknya, yaitu tadi pameran VVIP. Nah, di sini kita masukkan payment terms dan juga tanggal expiration-nya. Kemudian kita masukkan produknya di rental ini, kita masukkan untuk produk-produk rental yang dibutuhkan. Di sini ada tadi LED display video, kemudian ada sound system, dan selanjutnya juga ada stand booth. Nah, untuk stand booth-nya ini jumlahnya kita buat 20. Nah, kemudian setelah selesai di sini kita bisa send by mail ya, kita kirimkan untuk quotation-nya. Setelah selesai berhasil terkirim, selanjutnya kita cek lagi di sini untuk quotation atau sales order-nya. Selanjutnya di sini kita konfirmasi menjadi sales order, dan di sini kita lihat statusnya sudah berubah menjadi sales order. Kita pergi ke menu sales, dan ini dia untuk sales order-nya. Oke, itu tadi sudah berhasil kita membuat simulasi untuk skenario ketiga, yaitu acara pameran global dengan menggunakan teks. Selanjutnya, skenario keempat yaitu membuat quotation untuk penyelenggaraan webinar akademik secara online untuk jangka waktu panjang menggunakan modul sales dan CRM di UD17. Exhibitun Miss Solution menerima permintaan dari sebuah universitas ternama untuk mengelola serangkaian webinar akademik secara online yang berlangsung selama sebulan sekali selama 3 bulan. Webinar ini bertujuan untuk membahas topik-topik terkini dalam bidang akademik dan profesional yang melibatkan pembicara internasional dan menarik ribuan peserta. Selanjutnya, sebagai acara dalam jangka waktu yang panjang, proyek ini membutuhkan koordinasi berkelanjutan, manajemen, layanan digital, dan pengelolaan pelacakan peserta dengan detail yang terorganisasi. Universitas XYZ menghubungi Exhibitun untuk menyelenggarakan webinar ini dengan rincian, yaitu nama proyek Academic Excellence Webinar Series, frekuensinya 1 kali per bulan selama 3 bulan dengan durasi webinar 3 jam, 2 pembicara internasional per sesi, dan target 500 peserta per sesi. Baik, kita akan langsung simulasikan penawarannya di UD17. Selanjutnya ini di UD17 ya, kita akan masuk untuk skenario keempat. Di skenario keempat ini kita akan membuat acara Academic Excellence Webinar dengan acara berseri selama 3 bulan. Nah, selanjutnya di sini di UDU kita bisa pergi dulu ke CRM seperti biasa, kita membuat new people line. Kemudian di sini kita masukkan dulu universitasnya, kemudian juga kita tambahkan untuk opportunity-nya. Yaitu di sini ada Academic Excellence Webinar. Untuk expect revenue-nya kita masukkan 40 juta. Nah, setelah berhasil di sini kita masukkan detailnya di notes-nya, yaitu ada detail terkait webinar.
Di sini kita tuliskan bahwa webinar ini merupakan kegiatan rutin sebulan sekali yang dilaksanakan selama 3 bulan dan dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret. Nah, selanjutnya di sini kita save. Setelah kita save di sini kita bisa lihat ya, kita ubah statusnya menjadi qualified ya. Kemudian kita akan buat penjadwalan. Untuk schedule activity-nya kita akan buat call di sini untuk discuss acara. Nah, kemudian kita masukkan juga untuk detailnya. Nah, di sini ke schedule. Nah, sudah kita buat ya untuk schedule-nya. Kemudian kita ubah lagi statusnya menjadi proposition di sini. Setelah itu kita ubah statusnya menjadi won. Nah, sudah won karena sudah berhasil penawarannya. Selanjutnya kita buat new quotation. Di new quotation ini kita masukkan produknya yaitu webinar basic. Kita tambahkan juga untuk produk rental yaitu Zoom Premium ini dengan price-nya 0 ya, karena harusnya sudah include. Nah, di sini kita akan buat kuantitinya menjadi 3 karena acaranya akan dilaksanakan selama 3 kali berturut-turut. Nah, di sini kita tambahkan juga untuk notes dari sales order tersebut. Oke, di sini kita tuliskan acaranya dilakukan selama 3 bulan sekali dan dimulai dari Januari hingga Maret. Nah, di sini sudah ada total budget keseluruhan untuk acara tersebut. Kemudian kita akan send by email ke customer. Nah, sudah berhasil ya. Di sini pipeline-nya sudah berstatus won. Nah, selanjutnya quotation-nya sudah berhasil. Oke, karena di sini kita hanya sampai quotation send, di sini kita lihat statusnya quotation send. Baik, selanjutnya skenario terakhir yaitu skenario proses sales dengan status loss. Nah, Exhibition Solution menerima permintaan proposal dari sebuah perusahaan yang tertarik mengadakan acara training dengan konsep kreatif. Tim sales mendapatkan lead ini di modul CRM dengan informasi yang dimasukkan nama perusahaan yaitu CV Basma Media Kreasi, kebutuhan training leadership untuk 50 peserta dengan anggaran 45 juta dan waktu 5 Januari 2025. Nah, lead ini dimasukkan ke Pipeline dengan tahapan awal new opportunity, kemudian status lead ini dinaikkan menjadi qualified di Pipeline, dan setelah beberapa diskusi, ternyata pelanggan menyatakan bahwa mereka memilih vendor lain dengan harga lebih rendah, sehingga tim sales akan mengubah status opportunity di Pipeline menjadi loss, dan alasan pencatatannya harga tidak sesuai dengan anggaran pelanggan. Langsung saja kita simulasikan di UDU 17. Oke, selanjutnya di sini skenario terakhir yaitu skenario untuk pembuatan sales order dengan status loss. Nah, di sini kita sudah masuk di UDU-nya. Selanjutnya kita bisa ke modul CRM terlebih dahulu. Nah, di modul CRM ini kita buat pipeline baru. Kita masukkan nama perusahaannya dan juga opportunity-nya. Setelah itu untuk expect revenue-nya di sini kita akan isi sebesar 45 juta, kemudian kita add. Nah, di sini pipeline-nya sudah berhasil, kita masuk, kemudian kita buat deskripsi untuk kegiatannya. Oke, di sini kita masukkan ya untuk detailnya. Di catatan, kemudian di sini ada jumlah peserta, anggaran kegiatan, dan juga waktu kegiatan. Nah, selanjutnya di sini kita save, kemudian kita kembali ke pipeline, kita buat penjadwalan dulu. Untuk schedule activity-nya di sini kita buat email untuk send proposal. Kita masukkan tanggalnya dan kita buat schedule. Selanjutnya ini kita buat priority-nya. Nah, di sini kita anggap kita sudah melakukan negosiasi proposal, kemudian kita ubah statusnya menjadi qualified. Selanjutnya di sini kita buat jadwalnya selesai dulu. Nah, selanjutnya kita membuat penjadwalan baru. Nah, di sini kita akan jadwalkan untuk meeting. Summary-nya adalah discuss proposal dan juga konsep acara. Selanjutnya kita open calendar, kita pilih jadwal. Dan di sini kita pilih tanggal dan waktunya.
Oke, setelah selesai di sini kita klik save and close, kemudian kita kembali lagi ke people lainnya. Di sini kita sudah membuat penjadwalan. Nah, selanjutnya di sini kita ubah statusnya. Dari qualified kita ubah statusnya jadi proposition. Di sini kita tambahkan lagi schedule yaitu call untuk membahas progres dari fiksasi proposal project. Nah, selanjutnya di sini karena ada negosiasi dari pertemuan sebelumnya, maka di sini kita buat schedule call di tanggal 21, oke. Nah, akhirnya setelah melakukan schedule, nah setelah proses yang dilakukan berdasarkan skenario, ternyata pihak customer itu memilih untuk membatalkan project karena mereka merasa sudah menemukan yang lebih murah, sehingga kita di sini bisa mengklik status, kita ubah statusnya menjadi lost. Untuk reasonnya di sini kita bisa masukkan di sini. Oke, di sini kita masukkan reasonnya dan juga closing note-nya. Kemudian mark as lost. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi lost atau dibatalkan. Nah, di sini ketika kita kembali ke people line, kita bisa untuk melihat daftarnya. Kita di sini bisa lihat ke lost. Nah, di sini kita bisa melihat daftar penawaran yang statusnya lost. Nah, di sini penawaran gagal, berarti kita sudah berhasil ya, kita kembali. Nah, di sini saya sudah selesai untuk membuat skenario dari status loss tersebut. Terima kasih. Demikian skenario dari CRM dan sales. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.